Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam program Live Talk Show TV Peduli. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kita akan membahas tema seputar tenaga kefarmasian tingkat nasional yang merupakan nakes teladan. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu ada Ibu Amalia Samsu Alam, Esfam Apotek, selaku instalasi farmasi Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelahnya juga sudah ada Bapak Abdul Rizal Escape Nurse MCAP selaku Kabak SDM Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin pertanyaan saya sehat ini penting karena mungkin saat ini mulai lagi ya dengan penyakit-penyakit seperti batuk dan pilek flu. Nah, ya, dan menarik membahas tema mengenai tenaga kefarmasian tingkat nasional. Nah, mungkin saya langsung ke Ibu Amalia ini mengenai tema kita pada pagi hari ini. Mungkin bisa diceritakan nih, seperti apa sih tenaga kefarmasian tingkat nasional ini? Silakan. Baik, jadi ceritanya kami dari instalasi farmasi Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie mendapat mandat untuk membuat sebuah inovasi yang tentunya untuk layanan ke pasien, pelayanan informasi. Jadi kami gagas itu inovasi yang bernama Lahir Medical, layanan apoteker hingga rumah by call. Jadi sasarannya itu untuk mengurangi terjadinya medication error pada pasien. Jadi dengan memberikan informasi yang akurat atau tepat pada pasien yang datang di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Wow, keren sekali nih, Lahir Medical. Ya, Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, untuk inovasi ini sendiri, mungkin bisa diceritakan nih prosesnya seperti apa sih? Iya, sebenarnya prosesnya tidak instan untuk bisa jadi sebuah lahir medical ini. Jadi awal kami disampaikan bahwa dari pimpinan rumah sakit dalam hal ini Pak Direktur dibuatkan inovasi farmasi. Jadi kami langsung buat pola, kemudian itu berproses dari tahun lalu 2022 bulan 6, ikutnya itu ada di LAN. Jadi kegiatan Bapeda pada saat itu kami ikuti BIMTEK inovasi di LAN, kemudian seleksi inovasi juga ada 2 kali tahap pada saat itu presentase, kemudian prosesnya itu awalnya membuat kerangka pola, kemudian kami masukkan di kotak inovasi. Alhamdulillah pada saat itu Rumah Sakit Ainun lulus verifikasi lapangan. Nah itu dari seleksi dari tim LAN RI. Namun kemudian di bulan April ya 2023 ini, alhamdulillah Bapak Kabak SDM memberikan surat tugas untuk ikut seleksi nakes teladan. Jadi pada saat itu diikuti rangkaiannya, jadwalnya itu harus seleksi dulu di tingkat kota Parepare. Jadi saya mengikuti pada saat itu didampingi Pak Kabak SDM untuk ikut seleksi di Dinkes Parepare. Jadi ada 4 tim penilai pada saat itu di Dinkes Kota. Alhamdulillah seminggu kemudian dikasih informasi bahwa disiapkan berkasnya menuju mewakili Kota Parepare menuju tingkat provinsi. Nah di provinsi lagi kami harus bertanding dengan seluruh apoteker rumah sakit yang ada di peserta yang ada di Sulawesi Selatan ya. Jadi beberapa kabupaten pada saat itu kami seleksi, kami ujian tulis malam hari ada sekitar 50 nomor. Alhamdulillah selesai sekitar jam 10 malam pada saat itu. Kemudian kami lanjut lagi pagi-pagi persentase di depan tim penilai, ada 3 tim penilainya dari Dinkes Provinsi pada saat itu. Jadi kami persentase kurang lebih 20 menit. Kemudian hari ketiga final disampaikan bahwa hasilnya alhamdulillah Rumah Sakit Ainun terpilih jadi juara 1 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi setelah itu kami kembali, kemudian ini diambil alih dari lagi pembimbingannya di Dinas Provinsi. Kemudian
ikut lanjut seleksi di tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional beberapa waktu kemudian ada pengumuman masuk 10 besar. Rumah Sakit Ainun kategori apoteker, dalam hal ini Inovasi Lahir Medika mewakili Sulawesi Selatan untuk maju 10 besar tingkat nasional. Jadi ada beberapa provinsi yang masuk di situ, salah satunya Sulawesi Selatan. Jadi kemudian setelah itu kami diinformasikan lagi bahwa ini harus ikut penilaian lagi, seleksi lagi. Jadi penilainya itu dari pusat, dari Kemenkes, ya. Jadi kami persentase lagi di situ, Pak. Jadi untuk meraih 6 besar. Nah, karena 6 besar inilah yang akan dipanggil atau diundang oleh Menkes untuk menerima reward nakes teladan. Wow. Alhamdulillah sebelum tanggal 10 mungkin ya, tanggal berapa itu pengumumannya sudah ada. Alhamdulillah kami masuk di 6 besar dan mendapat undangan pemanggilan ke istana. Alhamdulillah. Nah, begitu rumitnya proses dari seleksi nakes teladan ini ya, mulai dari tingkat kota, penyusunannya. Nah, kalau saya mungkin ke Bapak Abdul Rizal nih, selaku Kabag SDM Rumah Sakit. Nah, seperti apa sih Bapak melihat inovasi ini? Iya, inovasi lahir medikal luar biasa Kak ya. Jadi dengan adanya inovasi lahir medikal mengantarkan Rumah Sakit Dr. Hasir Ainun Habibie yang mewakili Kota Parepare di tingkat nasional Kak. Ya, di tingkat nasional. Pada saat itu seluruh tenaga kesehatan teladan se-Indonesia itu hadir. Ada 4 menteri. Ya, yang pertama yaitu Menko PMK, ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, kemudian Menpan RB, dan Kementerian Kesehatan sendiri, dan juga dari Komisi 9 ya, artis ya. Ya, Krisdayanti. Ya, luar biasa. Nah, jadi Kak, jadi walaupun Rumah Sakit Ainun belum 2 tahun ya, belum usia 2 tahun, tapi berhasil mengantarkan salah satu stafnya ke tingkat nasional. Dan ini buat kebanggaan bukan cuma Rumah Sakit Ainun, tapi Parepare. Ya, jadi pemilik atau representatif pemilik rumah sakit yaitu Bapak Wali Kota selalu menyampaikan kepada kami semua di rumah sakit bahwa harus berinovasi, dan ini buktinya Saudara Amel. Dan kemudian Amel ini Kak, kelebihannya satu, beliau belum ASN. Jadi memang kami dari SDM itu memberikan peluang baik ASN maupun non ASN, silahkan untuk tampilkan ide kreatif dan inovasi. Ya, dan saya bangga bisa mengantarkan beliau, mendamping beliau bersama Bapak Direktur ya ke tingkat nasional di Jakarta pada waktu itu. Iya. Nah, ini perlu diapresiasi karena bisa dikatakan bahwa Ibu Amalia ini merupakan bukan seorang ASN ya. Betul sekali. Ya, itulah yang kebanggaan, yang nilai plusnya Kak ya. Jadi non ASN tapi punya nilai plus ya, punya nilai plus untuk mendapatkan penghargaan nasional. Seperti itu. Dan sejalan dengan kemauan dari Bapak Wali Kota bahwa betul, kita harus selalu menciptakan inovasi. Inovasi dan inovasi. Iya. Nah, dan ini bukan hanya mengangkat nama Rumah Sakit Dr. Hasir Ainun Habibie, tetapi juga mengangkat nama Kota Parepare sendiri. Nama Parepare. Yang bisa kita perkenalkan di bukan hanya tingkat provinsi, tetapi tingkat nasional, bahwa Kota Parepare juga bisa loh. Iya, betul Kak. Nah, mungkin dengan lahirnya inovasi ini, lahir medikal. Nah, mungkin saya ke Ibu Amalia sendiri dulu. Nah, tujuan dibentuknya inovasi ini untuk apa sih? Iya. Tujuannya pastinya mencegah medication error. Kenapa kami menyadari selaku apoteker ya, bahwa waktu interaksi antara apoteker dengan pasien di rumah sakit itu sangat singkat Pak ya. Jadi kalau hanya mengandalkan waktu kunjungan saja, sepertinya penyampaian untuk memberikan informasi ke pasien itu terkait penggunaan obat, dosis, aturan pakai, efek sampingnya itu sangat singkat. Sebagai seorang apoteker,
tentu nalurinya berpikir bahwa jangan-jangan sampai di rumah pasien ini pasien ini tidak tahu tentang cara menggunakan atau lupa ya begitu betapa kompleksnya penggunaan obat ini misalnya. Jadi kami berpikir bagaimana menciptakan solusi termudah supaya pasien dapat mudah mengetahui tentang obat yang dia gunakan. Dengan begitu efek samping atau medication error yang dimiliki pasien itu bisa minim, karena menyadari bahwa tingkat medication error yang terdapat di masyarakat itu tinggi sekali. Kemudian kami juga itu sangat menyadari bahwa tingkat resistensi atau kekebalan penggunaan antibiotik itu disebabkan karena ketidaktahuan pasien yang secara gampang membeli obat di apotik tanpa resep dokter, hanya inisiatif sendiri, itu memacu terjadinya medication error atau efek yang tidak diinginkan yang justru malah membuat semakin fatal pada penyakit pasien tersebut. Hal inilah yang membuat kami bagaimana supaya menciptakan inovasi kemudahan masyarakat untuk mendapat informasi atau berinteraksi terus dengan apoteker meskipun sudah pulang dari rumah sakit atau sudah berada di dalam rumahnya. Jadi tidak ada batas. Betul, dan saya cukup setuju dengan inovasi ini karena saya punya bapak sendiri. Kalau pulang dari berobat, ini sampai di rumah kadang dia menanyakan, ini obat apa? Cari di Google dulu, obat apa ini? Dia kadang, ini untuk apa lagi ini? Karena untuk waktu antara farmasi, seperti yang dibilang tadi, farmasi dengan pasien, mungkin penjelasannya juga mungkin karena banyaknya yang antri, akhirnya buru-buru. Sedikit sekali waktu untuk, maksudnya kalau kita berdedikasi ke pengabdian ke masyarakat itu sangat sedikit. Ya, baik. Nah, kalau saya ke Bapak Abdul Rizwan nih, melihatnya tujuan dari Lahir Medikal ini seperti apa sih? Jadi Lahir Medikal itu memfasilitasi klien, keluarga, masyarakat, ya fokus dulu di Pare, tapi ini akan berdampak pada di luar Pare, ya di luar Pare. Jadi nanti ini kan akan terkoneksi dengan aplikasi, Kak. Jadi ini punya aplikasi ya, dan sudah terdaftar di Play Store. Nah, jadi bahkan se-Indonesia, Kak, bisa melihat, bisa ikuti. Jadi ini sementara pengembangan ke depan. Jadi misalnya mau bertanya tentang obat apa ini, fungsinya apa, ya kunjungilah Lahir Medikal seperti itu, Kak. Jadi ini memfasilitasi terkait untuk meningkatkan pengetahuan terkait obat supaya jangan salah minum obat. Ya, jangan salah minum obat. Betul ya, karena masih banyak yang hanya sekedar datang berobat tetapi tidak tahu fungsi dari obat yang dimakan ini, yang dikonsumsi ini, masih banyak. Ya, baik, dan sebelum kita membahas lebih jauh mengenai inovasi kita ini, yaitu Lahir Medikal, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Pare-Pare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Pare-Pare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Pare-Pare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9.
Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Masih membahas mengenai tenaga kefarmasian tingkat nasional dengan inovasi lahir medikal. Dan sebelum membahas lagi lebih jauh, mungkin saya tadi balik sedikit mengenai pernyataan proses seleksi dari inovasi ini. Nah, dari awal mulai dari kota Parepare, kemudian ke tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional ini, masing-masing ini ada tes tertulis dan presentasi. Mungkin anggapan saya mungkin hanya sekedar memperkenalkan inovasinya, tidak ada tesnya, tetapi ternyata ada tesnya. Seperti apa sih? Kalau yang sebenarnya itu tes tulisnya nanti di tingkat nasional, tapi seleksi berkas kemudian presentasinya itu mulai dari tingkat awal. Tapi maaf ya, bukan di tingkat nasional, tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu tes tulisnya ada 50 nomor, itu terbanyak ya, soalnya salah satunya tentang ya program pemerintah gitu. Jadi kita harus selesaikan malamnya, semua peserta harus menyelesaikan tes tulis kurang lebih 50 nomor. Kita langsung pada saat itu disuruh kerja tes tulis di hadapan anak, ya mau tidak mau kami harus siap, kan sudah memang berbekal sebagai nakes ya, harus pengetahuan tentang kesehatan harus kita cermati dan harus kita hadapi yang namanya ujian-ujian begini. Apalagi yang kita ketahui bahwa kefarmasian dan apoteker ini betul-betul harus fokus pada pekerjaannya, karena ini menyangkut obat yang akan diserahkan ke pasien. Ya. Nah, kalau mungkin saya ke Bapak Abdul Rizal nih melihat. Nah, seperti apa sih Bapak melihat ada tenaga kesehatan yang walaupun bukan seorang PNS, artinya non ASN, yang memberikan sumbangsi kepada Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie dengan melahirkan inovasi lahir medikal ini. Seperti apa Bapak melihat? Jadi luar biasa ya, luar biasa. Jadi memang dari awal sejak tahun 2021 ya, Pak Direktur tolong ciptakan inovasi.
dan kami kumpulkan seluruh personalia melalui PJ-nya, melalui penanggung jawab ruangan ya, ada keperawatan, penunjang, kemudian unit-unit yang lain untuk silakan berinovasi, keluarkan ide dan inovasi, dan itu dilakukan pembimbingan Kak. Dilakukan pembimbingan di tahap di Rumah Sakit Ainun di bidang masing-masing, kemudian di Bapeda ya, digodok di Bapeda, kemudian selanjutnya ikut di tingkat Kota Parepare. Yang luar biasanya, kalau saya Kak, kebetulan saya juga nakes teladan, tapi tingkat provinsi, makanya apa kelebihannya luar biasa sampai di tingkat nasional Kak, dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Jadi Parepare harus berbangga, wajib berbangga ada seorang nakes teladan yang non ASN membawa nama Kota Parepare. Kalau tidak salah hanya ada 4 ya, hanya ada 4 di Sulawesi Selatan ya Amel ya. Ada Bone, ada Pindrang, Parepare ya. Oke. Sopeng ada 4. Iya. Maaf Pak, Ya. 5. Ada 5. Pangkep. Ada Pangkep 1. Ya. Yang itu merupakan bukan non yang Bukan. non ya, ASN. yang Campur. ya, salah satunya Amel. Wow, Bu Amel. keren sekali. Ya, rata-rata itu ASN Kak. ASN. Baru tahun ini Kementerian Kesehatan itu memberikan peluang yang sama untuk non ASN. Jadi luar biasa. Makanya ini kami di Rumah Sakit Ainun, saya selaku KBSDM itu memberikan penguatan kepada seluruh personalia baik ASN maupun non ASN. Tolong keluarkan ide kreatif, hal-hal kecil, kemudian dikembangkan menjadi inovasi ya, yang akan bukan untuk lomba sebenarnya sih, untuk berguna untuk kepentingan pasien. Nah, apabila dituangkan dalam bentuk tulisan, nah ini bisa kita nanti lombakan seperti itu Kak. Nah, kalau mungkin sedikit begini Pak, seperti hal-hal apa saja sih yang menjadi pertimbangan sehingga lahir medikal ini yang mungkin dari sekian banyak inovasi mungkin yang kemarin yang diwacanakan, akhirnya lahir medikal yang diangkat dan dipilih. Oke, di Kota Parepare kalau tidak salah waktu itu ada 2 ya. Ada dua ya Kak Amel ya? Ada 2 dari Rumah Sakit Andi Makassar 1 dan lahir medikal ya. Kebetulan memang ada 2. Nah ini mendorong juga Kak. Jadi kegiatan TV Peduli hari ini saya juga mendorong kepada seluruh teman-teman di fasilitas kesehatan, baik puskesmas nih, puskesmas seluruh Kota Parepare. Ya ayo silakan untuk tahun depan untuk mengirim para inovator tenaga kesehatannya ya untuk di tingkat kota. Nah ini memang harus disupport dari manajemen masing-masing. Nah kami sendiri melalui Pak Direktur ya ini sangat mensupport sekali. Bahkan kami melakukan kegiatan memang kami menganggarkan kegiatan inovasi ini. Ya kami menganggarkan memang karena ini adalah acuan ataupun arahan dari Bapak Wali Kota. Jadi Parepare harus sebagai kota inovasi. Wow, keren sekali ini. Dan memang harus dianggarkan ya. Dan saya rasa mungkin entah Bapak Wali Kota atau mungkin langsung dari pusat sendiri, mungkin tenaga-tenaga kesehatan yang seperti ini yang mungkin bisa entah itu mungkin diangkat atau apa, karena mungkin bukan melahirkan inovasi yang bukan hanya untuk di kotanya sendiri, bukan hanya untuk di rumah sakit yang ditempatinya bekerja, tetapi mungkin semua rumah sakit yang ada di Indonesia bisa melihat itu dan mencontohi inovasi itu dan bisa melaksanakan juga di rumah sakit masing-masing, entah itu puskesmas, entah itu rumah sakit. Nah, keren sekali. Nah, mungkin saya ke Mbak Amelia lagi nih. Tadi mungkin sudah dijelaskan mengenai proses seleksinya, kapan mulainya dan tujuannya. Nah, penghargaan yang didapat selama mengikuti proses ini itu apa sih? Penghargaannya, alhamdulillah ya paling terharu kemarin dapat undangan pemanggilan. Di situ saya lihat banyak kegiatan dan banyak reward dan alhamdulillah Pak Direktur, Pak KBSDM mendampingi, Kabid Penunjang Medis juga ikut mendampingi dan mendengar sendiri pada saat itu bahwa Pak Menkes menyampaikan bahwa ada beberapa reward yang diberikan untuk nakes teladan ini. Salah satunya kalau
yang Muslim ya bisa mendapat kesempatan jadi PPIH, petugas haji. Begitu juga yang non Muslim yang dikasih yang ekuivalennya atau setara pada saat itu. Terus yang paling berharga bagi saya pengalaman ya untuk bisa ikut menyaksikan secara langsung sidang MPR pada saat itu tanggal 16 Agustus di Senayan ya, di Gedung Nusantara. Kemudian bisa keliling saya juga sempat ke istana, kemudian ke kantor Menkes, bertemu langsung dengan Pak Menteri. Jadi tidak semua orang bisa ini. Ya, saya terima salaman dan sempat selfie dengan Pak Wamenkes ya, Wakil Menteri Kesehatan. Ya itu penghargaannya banyak ya sebenarnya, belum lagi penghargaan-penghargaan lain seperti misalnya informasi yang kami dapat ini yang saat ini adalah mungkin ada kesempatan untuk mengembangkan pengembangan SDM, misalnya kuliah lanjut atau bagaimana nanti. Keren sekali nih. Dan ini harus disupport nih seperti itu. Dan mungkin kalau dari Ibu Amalia kan hingga ke tingkat nasional, dan mungkin juga dari Bapak Abdul Rizal sendiri yang pernah juga mengikuti inovasi yang sampai di tingkat provinsi. Nah, mungkin saya ke Bapak Abdul Rizal nih. Sama ya, sudah merasakan juga nih bagaimana sih persaingan untuk memberikan inovasi-inovasi ini. Bagaimana, seperti apa sih Bapak yang Bapak rasakan? Jadi pada prinsipnya memang inovasi itu memang harus lahir dari hati. Ya, harus ikhlas dari hati. Jadi memang kita tujuan kita ciptakan inovasi itu kita untuk bermanfaat untuk pasien, keluarga atau masyarakat, itu satu. Kemudian itu tidak mudah ya, tidak mudah, tapi akan mudah kalau kita disupport. Nah, itu makanya ini Saudara Amel ini saya punya pengalaman, jadi harus memang disupport. Makanya dari jajaran manajemen tertinggi Pak Direktur itu memberikan support yang luar biasa selama proses beliau ya. Nah, kami sendiri tentunya akan berbeda penguatan batin kalau kita dampingi ya. Walaupun saya sangat sibuk, tapi saya sempatkan untuk dampingi mengantar langsung ke kabupaten dulu, di tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten saya dampingi, dan saya berjanji waktu itu, dan ini memberikan juga penguatan buat Amel supaya tetap survive. Bila kau sampai di nasional, ya saya akan dampingi kau di tingkat nasional. Ternyata terbukti. Jadi saya harus menjalankan niat saya kemarin mendampingi beliau. Saya dengar sendiri tadi yang disampaikan oleh Amel, ada 4 menteri atau 4 kementerian yang memberikan sambutan yang luar biasa kepada seluruh tenaga kesehatan. Dan ini terbuka semua peluang kepada fasilitas kesehatan, dan termasuk yang fasilitas kesehatan swasta, Kak. Ya, untuk mulai tahun 2023 ini luar biasanya tahun ini itu memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan swasta. Ya, jadi silakan juga diikutkan. Nanti akan berbeda nanti penilaiannya ataupun persaingannya seperti itu. Keren. Artinya ini bukan persaingan yang mana ingin menunjukkan bahwa Indonesia, tapi bersaing untuk melahirkan inovasi-inovasi baru. Betul. Karena yang dibantu juga masyarakat. Betul. Bukan hanya. Ya, dan mungkin saya masih di Bapak Abdul Rizal nih. Nah, kendalanya mungkin nih selama proses ini pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, seperti apa sih kendalanya? Oke, kalau kendalanya untuk lahir medikal ini terkendala di sistem. Ya, di sistem terkait aplikasinya ya. Nah, jadi kita memang mau berbasis IT. Nah, ini harus dengan mepetnya waktu harus tampil di Play Store ya, supaya ada nilai plusnya. Dan ternyata makanya tadi harus ada dukungan seluruh pihak ya, dari seluruh pihak, terkhususnya dari jajaran tertinggi Pak Direktur mensupport. Makanya seluruh pihak IT, Kabid Penunjang, semua mensupport, akhirnya lahir dan terupload pada saat beliau Amel ini di tingkat nasional, dan langsung dilihat inovasi tersebut.
Ya, jadi bukan abal-abal, Kak. Dengan waktu yang mepet. Iya, yang waktu yang mepet. Nah, mungkin saya ke Ibu Amalia nih, di waktu yang mepet untuk memberikan atau memasukkan ke Play Store. Nah, seperti apa kendala yang dirasakan mungkin kalau dari pencetus lahir medikal ini? Sebenarnya apa ya, waktu yang mepet, tapi keuntungannya tadi seperti yang disampaikan, dan saya sangat berterima kasih pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur, manajemen serta tim lahir medikal, karena ini kan kerjanya kerja tim ya. Saya punya stakeholder juga ada beberapa. Jadi pada saat disampaikan bahwa di tingkat provinsi maupun nasional kita harus upload video durasinya sekian, harus memasukkan seperti ini. Jadi saya cuman sampaikan kerangka pikir ke IT, tim IT, saya maunya seperti ini, dalam waktu 1 hari saja video ini sudah harus ada, durasinya sekian menit, kemudian harus muncul seperti ini. Alhamdulillah IT pas respon yang langsung bilang, oh ya siap Kak. Pas ujian persentase semua sudah siap. Ya, kendalanya mungkin hanya pada saat ya itu tadi aplikasi kadang juga jaringan atau kendala teknisnya yang kayak begitu. Kemudian saya juga baru tahu ternyata kalau mau mengupload ke misalnya, saya kan bukan orang IT, jadi ke Play Store ada namanya proses hosting. Nah, itu dijelaskan ke IT. Jadi kami berusaha sekali. Ini berapa lama kira-kira baru bisa? Saya coba, IT-nya bilang, saya coba ya Kak ya. Alhamdulillah semua proses mungkin karena alhamdulillah kita niatkan memang karena untuk berbagi untuk masyarakat, untuk berguna untuk masyarakat. Alhamdulillah dimudahkan juga dan dilancarkan hingga bisa muncul video-video yang diinginkan oleh tim penilai ada pada saat saya harus persentase. Wow, ini keren sekali, dan kita juga mungkin mengucapkan terima kasih kepada tim-tim pendukung selama ini ya, terutama mungkin dari tim IT yang betul-betul bekerja keras, yang dalam waktu yang mepet bisa menciptakan aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Nah, mungkin kalau nama aplikasinya sendiri di Play Store itu apa? Lahir Medikol, layanan apoteker hingga rumah bekol. Jadi, tapi untuk saat ini belum bisa diakses lagi dulu ya, mungkin sementara waktu. Sudah bisa, dan sudah ada beberapa yang maksudnya pasien yang menggunakan, hanya saja karena kami koordinasi dengan beberapa pihak-pihak Pemprov juga untuk menyampaikan saran-saran bahwa kalau bisa ini jangan cuma untuk pasien rumah sakit Ainun, ini bisa diakses untuk masyarakat Parepare maupun di luar Parepare. Jadi sekarang ini lagi tahap pembenahan dulu supaya kan di dalamnya aplikasi itu nanti termuat pelayanan informasi obat apapun yang misalnya pasien butuhkan, itu ada informasinya di situ. Jadi cukup scan barcode, misalnya kunjungan ke rumah sakit Ainun nanti ini ada scan barcode, pasien bisa langsung muncul di Play Store-nya. Kemudian misalnya contoh ya, paracetamol kegunaannya adalah antipiretik atau demam. Pasien masyarakat awam kan tidak tahu selama ini kegunaannya obat ini apa, tapi dengan adanya fitur di Lahir Medikol ini, alhamdulillah nanti bisa diakses sendiri oleh masyarakat. Tapi saat ini masih pembenahan. Dan saya rasa ini cukup membantu masyarakat, artinya meminimalisir pembelian obat di luar yang ya kita tahu lah masyarakat, saya mau beli obat ini. Nah, obat juga kan kita ketahui bahwa ada beberapa obat yang mungkin namanya sama, tetapi beda yang pembuatnya. Nah, terkadang orang nyari yang harus sama yang dia punya. Saya mau ini, tapi biasa dikasih dari apoteker, ini Pak namanya sama, cuman beda yang pembuatnya. Nah, ini sama khasiatnya. Tidak, saya mau cari yang ini. Nah, itu juga mungkin betul yang dikatakan itu sangat berguna, karena mindset dari masyarakat juga yang harus kita rubah mengenai obat. Karena kita ketahui juga obat juga ada yang obat keras, ada yang obat yang, jadi ini betul-betul ini sangat membantu. Nah, mungkin ada tambahan dari Bapak. Jadi inovasi harus selalu ada, ya harus ada. Jadi ini kami selalu sampaikan untuk tahun ini, untuk persiapan tahun depan Kak. Jadi Rumah Sakit Ainun lagi akan menggagas beberapa inovasi,
beberapa inovasi yang tujuannya satu, bukan untuk tujuan utamanya adalah bagaimana keluarga pasien itu bisa merasakan dampaknya itu. Kemudian mendapatkan penghargaan itu adalah nilai plusnya, bonusnya. Tapi luar biasa ketika ada inovasi, kita akan membantu pasien, ya, apapun itu, misalnya farmasi, dari gizi, ya, misalnya dari perawat, ya, dari bidang yang lain, ya, dari profesi yang lain. Ya, jadi ini juga Kementerian Kesehatan membuka selebar-lebarnya, ya, teman-teman dokter spesialis, ya, dokter umum, boleh silakan yang punya inovasi. Baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Artinya kita memberikan kesan kepada si pasien ketika dia sudah dirawat, mungkin entah itu dirawat atau dia hanya sekedar berobat, pasti ada kesan yang timbul, saya nyaman di sana. Iya, Kak. Karena saya dapat ini, karena kan tidak semua fasilitas, entah itu fasilitas kesehatan, pelayanan apa saja, setiap fasilitas itu pasti berbeda, cara-cara dari orang yang ada di dalamnya ini. Nah, jadi perlu memang bahwa inovasi-inovasi yang baik ini selalu dikembangkan. Nah, baik, dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Mbak, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Menarik pembahasan kita mengenai tenaga kefarmasian tingkat nasional atau nakes teladan dengan inovasi lahir medikal. Dan saya rasa ini merupakan salah satu inovasi yang sangat bagus dan perlu kita support, khususnya kita masyarakat, dan saya yakin kedepannya lahir medikal ini semakin menumbuhkan inovasi-inovasinya, semakin mengembangkan inovasinya, karena ini sangat berguna bagi bukan hanya bagi masyarakat, bukan hanya dari pasien, tapi seluruh yang ada di mungkin di kota Parepare sendiri. Nah, mungkin saya seperti pertanyaan saya selanjutnya mungkin mengenai pesan dan kesan selama proses seleksi ini hingga penerimaan penghargaan. Jadi ya apa ya, kesannya banyak ya. Kesannya istilahnya kami banyak berinteraksi dengan teman sejawat atau di luar profesi kami yang harus bersatu. Kalau selama di tingkat nasional saya menyadari satu hal, bahwa bangsa Indonesia ini sangat beragam.
dan kami bersatu pada saat itu, tidak pernah berpikir bahwa kami harus bertemu dengan sesama Sulawesi Selatan di tempat tersebut. Tapi kami biasa dalam satu meja diskusi itu atau forum, kami harus teman ini dari Bangka Belitung, dari sini bersatu saja, saling membantu ya. Jadi saya menyadari bahwa bangsa Indonesia ini bangsa kaya dan sangat luar biasa. Nah, keteladannya juga memang pada saat itu saya melihat punya wawasan-wawasan tersendiri masing-masing ya. Kalau pesan-pesannya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah kota, kemudian direktur rumah sakit, manajemen rumah sakit atas support yang diberikan kepada saya pribadi selama ini yang terbuka lebar. Namun saya berharap ini bukan akhir dari proses ini, akan lahir lagi inovator berikutnya, dan mudah-mudahan pemerintah kota membuka lebar kesempatan tersebut. Kalau di rumah sakit Ainun mudah-mudahan semakin bukan cuma dari farmasi yang diharapkan, semua profesi diharapkan makin terpacu untuk melakukan inovasi, bahwa untuk membuat sebuah inovasi atau mengikuti seleksi nakes teladan jangan pernah berpikir bahwa ingin jadi juara. Yang terpenting adalah bagaimana memberi manfaat. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain? Wow. Nah, kalau dari Bapak Abdul Rizal sendiri nih, kesan, pesan dan kesannya. Jadi kesan dan pesan, Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie yang mempunyai misi sebagai medical tourism, Kak, ya. Sebagai medical tourism wajib seluruh personalnya mempunyai ide-ide kreatif dan inovasi. Dan itu kewajiban kami untuk mensupport teman-teman. Kemudian sebagai kesan dalam proses tenaga kesehatan ini, seleksi tenaga kesehatan ini, bahwa saya mengajak kepada teman-teman seluruh profesi kesehatan yang ada, khususnya di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie maupun puskesmas maupun pihak swasta, ya, vaskes swasta, manfaatkan karena baru tahun 2023 ada peluang non ASN yang sama dengan ASN untuk maju sebagai inovator. Ya, itu kesannya kita harus kembangkan atau keluarkan ide-ide tersebut, bisa diceritakan kepada pimpinannya bahwa ada ide-ide ini supaya nanti bisa difasilitasi seperti itu. Dan juga tentunya ya memang harus disupport, Kak. Ya. Yang paling utama sih support dari instansi dan juga mungkin pemerintah sendiri ya, khususnya pemerintah Kota Parepare. Dan mungkin terakhir nih Pak, selaku kefarmasian ini, mungkin mindset dari masyarakat nih, tugasnya mungkin yang saya katakan ini tugas terberat, merubah mindset masyarakat mengenai obat-obat ini. Seperti apa? Ya, masyarakat itu dengan psikisnya. Kalau menggunakan obat ini harus dengan ini, kalau produksinya ini harus dengan ini. Jadi ini tantangan bagi kami apoteker ya, bahwa tanya obat, tanya apoteker ya. Jadi jangan sembarangan menganggap bahwa semua obat itu sama. Maksudnya jangan sembarangan menganggap bahwa semua obat bisa diminum seenaknya saja. Ada memang obat-obat tertentu, terutama antibiotik, jangan coba-coba minum tidak teratur. Jadi ini tantangan bagi apoteker dimanapun berada, bahwa untuk memberikan pelayanan informasi obat ke masyarakat atau ke pasien, agar supaya mindset yang berkembang di masyarakat yang tidak mau meminum obatnya jika tidak sama dengan pembungkusnya itu bisa disampaikan bahwa pada dasarnya obat itu sama, yang penting zat aktifnya sama, efeknya sama, yang begitu. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Amalia Samsul Alam selaku nakes teladan yang melahirkan inovasi lahir medikal, dan juga ada Bapak Abdul Rizal selaku Kabak SDM Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Dan banyak pesan yang bisa kita petik bahwa marilah kita sebagai masyarakat pintar-pintar dalam menggunakan obat. Jangan kita asal memakan atau membeli obat di luar tanpa resep dari dokter.
atau mungkin kita harus bertanya ke apoteker yang ada di tempat itu. Nah, akhir kata saya Yusriadi Sugiarto, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.